Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal sejarah 1 untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Studymates, perkenalkan aku Kak Maila, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Angkatan 2023. Dan ini beberapa pencapaianku. Yang pertama, aku meraih skor UTBK pada subtes PPU yaitu 865,48. Yang kedua, aku penulis naskah teater Artium Putura yang terinspirasi dari kisah Sudana dan Manohara. Ketiga, nilai sejarah peminatanku semasa SMA adalah 93. Yuk kita belajar bareng. Oke, nomor 1 tentang Kerajaan Singasari. Jadi Kerajaan Singasari ini kan kerajaan Hindu ya di Nusantara. Salah satu hal yang menarik dari Kerajaan Singasari adalah tentang perebutan tahta. Ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi saat itu, di mana dengan membunuh penguasa sebelumnya. Meskipun terdapat unsur dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh raja sebelumnya, hal ini juga menunjukkan bahwa kita lihat dulu nih opsinya satu-satu. Opsi yang A, opsi jawaban A ini mengenai politik. Nah, opsi yang B mempertegas mengenai perekonomian. Opsi yang C menyatakan bahwa semua pihak ingin berkuasa walaupun caranya tidak benar. Jadi opsi yang D ini tentang Kerajaan Singasari tidak memiliki aturan yang jelas mengenai penerus kekuasaan. Nah, opsi yang E ini pembunuhan Kerajaan Singasari itu hal yang lumrah gitu. Nah, dari yang udah di highlight ini kita lihat. Nah, tadi kan yang udah aku bilang ya teman-teman bahwasannya Kerajaan Singasari itu periodisasi Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa? Karena periodisasi Hindu-Buddha di Indonesia itu ditandai dengan berdirinya banyak kerajaan nih teman-teman. Ada kerajaan Singasari, contohnya, terus kemudian Majapahit, dan lain-lain. Nah, tapi kita lihat nih, kenapa sih bisa begitu? Nah, jadi ada suatu tokoh namanya itu Ken Arok. Nah, Ken Arok ini pentingnya dalam ke Kerajaan Singasari karena Ken Arok ini merupakan pendiri dari Kerajaan Singasari. Nah, saat itu Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung untuk bisa menikahi Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Jadi gambarnya gini. Jadi ini Tunggul Ametung nikah sama Ken Dedes. Nah, Ken Dedes ini cantik tuh istrinya. Nah, tapi yang dibunuh adalah si ini nih, si Tunggul Ametung, biar dihilangi nyawanya. Kenapa sih bisa begitu? Karena motif utamanya adalah keinginan untuk menjadi raja di Kerajaan Singasari. Nah, keinginan tersebut didorong oleh faktor perebutan kekuasaan. Jadi jelas ya teman-teman, di sini ini ada faktor perebutan kekuasaan. Maka dari itu pembunuhan dianggap sebagai cara yang instan untuk mendapatkan kekuasaan. Kita lihat satu-satu ini ya yang aku bilang. Nah, tadi di sini tentang politik. Kira-kira iya atau enggak? Tapi jawabannya enggak ya teman-teman. Terus kalau yang ini iya atau enggak teman-teman, yang B? Enggak juga ya teman-teman. Terus kalau yang D ini gimana teman-teman? Enggak juga teman-teman, karena tidak ada hubungannya antara aturan sama perebutan kekuasaan itu. Yang E ini juga nggak ada hubungannya, karena apa itu hal lumrah atau enggak, kan di sini disebutin bahwasannya pembunuhan itu dilakukan karena dianggap menjadi cara instan gitu untuk mendapat kekuasaannya. Maka dari itu yang E itu juga enggak. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Semua pihak ingin berkuasa walaupun melakukan cara yang tidak benar. Itu teman-teman. Oke, soal nomor 2. Jadi pasca dikeluarkannya kebijakan Exorbitanrechten pada tahun 1930, pola perjuangan radikal mulai ditinggalkan dan beralih ke pola perjuangan moderat. Salah satunya adalah dengan dicetuskannya petisi Sutarjo yang digagas oleh Sutarjo Karto Hadi Kusumo. Petisi ini berisi tentang pertuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Nah, usulan ini kemudian ditolak nih sama Ratu Wilhelmina karena dengan alasan Indonesia dianggap belum bisa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang udah aku highlight ya teman-teman. Nah, dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia, penolakan tersebut dapat diartikan juga sebagai kita lihat opsinya. Jadi opsi jawaban yang A ini ngomongin tentang ininya sih harus beralih ya ke strategi militer. Untuk opsi jawaban yang B kita lihat, jadi ini yang harus di highlight tentang menunggu kedatangan nih untuk mengusir pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan opsi yang C, nah kita harus itu dulu highlight ngomongin apa sih opsi yang C. Nah, ternyata ngomongin bahwasannya Indonesia itu harus bersabar menunggu waktu yang tepat gitu. Yang opsi D ini
Indonesia harus bertumpu pada kekuatan sendiri. Ngomongin tentang Indonesia tuh harus punya kekuatan diri sendiri untuk upaya merebut kemerdekaan. Nah, opsi yang E, Indonesia harus tunduk dan patuh kepada segala keputusan pemerintah kolonial Belanda. Jadi harus tunduk nih teman-teman, harus tunduk dan patuh. Nah, oke, kita next. Nah, jadi pertanyaan ini berhubungan dengan masa pergerakan nasional. Oke, jadi kenapa masa pergerakan nasional? Karena di sini disebut tentang petisi Sutarjo yang digagas oleh tokoh yang bernama Sutarjo Karto Hadikusumo. Nah, kemudian kita next lagi. Jadi, apa sih petisi Sutarjo? Jadi, ini isinya tuh kembali lagi bahwasannya tentang tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan musyawarah perwakilan Indonesia dan Belanda. Nah, jadi Indonesia dan Belanda ini harus melakukan musyawarah perwakilan dengan apa tujuan menyusun rencana pemerintahan mandiri atau otonom kepada Indonesia gitu tujuannya teman-teman. Nah, pelaksanaan status otonom ini berlangsung sekitar 10 tahun teman-teman. Nah, dan diberikan secara berangsur-angsur, jadi nggak langsung. Nah, karena ini jawabannya nggak muat, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, petisi Sutarjo ini ditolak kan sama Ratu Wilhelmina. Tadi ingat ya teman-teman, ada penyebutan nama tokohnya itu Ratu Wilhelmina pada tanggal 14 November 1938. Alasannya apa sih? Alasannya karena bangsa Indonesia itu belum bisa menjadi negara yang berdiri sendiri gitu teman-teman. Belanda tidak pernah mau untuk menyerahkan kemerdekaan tanpa syarat kepada Indonesia. Nah, jadi teman-teman udah tahu belum nih gimana nih jawabannya? Jadi jawaban yang betul adalah D. Jadi Indonesia itu harus bertumpu pada kekuatan diri sendiri dalam upaya merebut kemerdekaan. Jadi ibaratnya ya Indonesia itu disuruh sendiri gitu, mandiri gitu dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada kuncinya nih di sini teman-teman. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman bahwasannya jawabannya itu adalah yang D. Soal nomor 3. Dalam sejarahnya Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer pada masa awal kemerdekaan dan pada masa demokrasi liberal. Meskipun tidak sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 terkait sistem pemerintahan, bentuk parlementer akhirnya tetap diterapkan selama beberapa tahun lamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, kita tahu bahwa di sini yang dibahas tentang sistem pemerintahan parlementer di masa demokrasi liberal. Jadi apa sih itu sistem pemerintahan parlementer? Nah, sistem pemerintahan parlementer ini aku singkat aja ya. Singkatnya itu gini, sederhananya sistem pemerintahan parlementer itu di mana negara yang menganut sistem parlementer ini biasanya kepala pemerintahannya itu dijabat oleh Perdana Menteri gitu ya teman-teman, ingat aja kayak gini. Nah, habis itu kita baca nih satu-satu dari opsinya. Opsi jawaban yang A, pemerintah Indonesia bersifat adaptif. Nah, jadi yang kita highlight, yang kita sorot adalah tentang adaptif. Nah, opsi yang B, ini bahwa sistem presidensial itu tidak cocok dengan Indonesia yang merdeka. Lalu opsi yang C, bahwasannya pengaruh westernisasi itu kental dalam pemerintahan Indonesia. Opsi jawaban yang D, rakyat Indonesia selalu siap mengikuti perubahan sistem pemerintahan. Jadi rakyat Indonesia ini siap ceritanya. Nah, untuk yang E ini penyempurnaan bentuk pemerintahan harus dilakukan secara berkala. Oke, jadi kita lihat satu-satu. Nah, tercatat dalam historis, Indonesia itu pernah mengalami sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan. Nah, masa Republik Indonesia Serikat dan masa demokrasi liberal. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang masa demokrasi liberal. Makanya, hal tersebut merupakan bukti penyesuaian sistem pemerintahan presidensial yang tercantum dalam UUD 1945. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini teman-teman mungkin udah dapat gambaran ya. Nah, penerapan sistem pemerintahan parlementer pada masa kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal dikarenakan pemerintahan Indonesia itu masih bersifat adaptif terhadap kondisi yang tengah terjadi. Nih, jadi mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya karena tidak muat. Nah, karena penerapan sistem parlementer pada masa Republik Indonesia Serikat itu dilatar belakangi karena konferensi meja bundar. Nah, dari konferensi meja bundar ini mengharuskan Indonesia itu menerapkan bentuk federal dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, dari sini menerapkan sistem parlementer pada masa demokrasi liberal bertujuan supaya masyarakat itu sesuai dengan ideologinya masing-masing dan merupakan keinginan dari pemerintah. Jadi jawabannya apa nih teman-teman? Wah, jawabannya ternyata yang A ya teman-teman. Pemerintah Indonesia bersifat adaptif terhadap kondisi yang sedang terjadi. Tadi bahwasannya sudah disinggung ya bahwasannya masih adaptif. Jadi masih penyesuaian itu kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya yang A.
Nomor 4. Jadi, serangan pasukan tentara Jepang ke Tanah Jawa disambut semangat dan sukacita sebagian penduduk di wilayah itu. Jadi di wilayah itu maksudnya adalah di wilayah Jawa ya teman-teman, di Tanah Jawa. Nah, kenapa? Ditanya kenapa nih bisa kok ada semangat dan sukacita gitu dari penduduk asli. Nah, dari opsi yang tersedia, kita lihat dulu teman-teman opsi jawabannya A. Nah, keyakinan awal penduduk bangsa Jepang adalah saudara tua. Jadi ada anggapan bahwa Jepang itu saudara tua ya teman-teman. Lalu opsi jawaban B, harapan akan terbebaskannya mereka dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Jadi tentang harapan gitu ya teman-teman. Nah, opsi yang C nih, tentara Jepang menyajikan musik, tarian, dan makanan khas Jepang. Jadi ibaratnya kayak ada budaya yang masuk gitu, budaya baru dari luar masuk ke Tanah Jawa. Untuk opsi yang D ini, keramahan penduduk di Tanah Jawa terhadap siapapun yang datang berkunjung. Nah, dikarenakan di Tanah Jawa itu banyak penduduk asli yang sifatnya itu ramah gitu terhadap siapa saja. Nah, opsi yang ini maksudnya adalah pasukan Jepang yang datang dengan damai dan tanpa kekerasan. Jadi mereka ini maksudnya adalah pasukan Jepang itu damai tanpa kekerasan, ramah, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Kita bahas. Jadi soal ini, pertanyaan ini berhubungan dengan masuknya pendudukan Jepang ke Pulau Jawa. Jadi Jepang ke Pulau Jawa. Nah, perhatikan di sini Jepang itu memasuki Pulau Jawa karena penduduk Pulau Jawa itu saat itu dipengaruhi oleh propaganda Jepang, mana propaganda Jepang ini mereka akan membebaskan belenggu penjajahan dari bangsa Eropa dan sebagian juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya. Gitu. Jadi ada dua faktor ya tentang dibebaskan dari free gitulah ya, dibebaskan. Nah, yang kedua ini karena tentang ramalan gitu. Nah, maka dari itu penduduk Pulau Jawa menyambut baik kedatangan atau menyambut baik masuknya Jepang ke Indonesia. Maksudnya ini ke Pulau Jawa ya khususnya. Oke, dari soal ini mungkin teman-teman udah bisa menebak ya jawabannya apa. Jadi jawabannya adalah yang B, harapan akan terbebaskannya mereka dari belenggu penjajahan Eropa. Jadi yang ini jawabannya. Soal nomor 5. Kesultanan Demak merupakan salah satu kesultanan besar di Nusantara. Kekuatan yang dimiliki oleh Kesultanan Demak itu terletak pada armada maritim yang mereka punya. Dengan kekuatan tersebut, pasukan Demak mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, mengapa kesultanan besar itu sebagian besar mempunyai armada maritim yang kuat? Jadi, ini ya yang ditanya. Kenapa sebuah kesultanan besar itu punya armada maritim yang kuat? Oke, jadi pertanyaan ini memang berhubungan dengan Kesultanan Islam di Nusantara, yaitu Kesultanan Demak. Oke, nah kita lihat dari opsinya. Untuk yang A nih, karena hubungan yang harmonis nih, kita highlight yang penting, intinya hubungan yang harmonis. Dan untuk yang opsi B, karena Kesultanan Islam di Nusantara mengutamakan kekuatan di laut. Oke, di sini highlightnya adalah mengutamakan kekuatan di laut. Yang C, karena banyak kesultanan yang melakukan kegiatan perdagangannya di laut. Intinya kegiatan perdagangan di laut. Yang D itu karena indikator sebuah kesultanan besar memiliki kapal perang yang banyak. Oke, kapal perang yang banyak untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, karena armada maritim yang kuat menciptakan situasi kondusif untuk kegiatan perdagangan. Kita harus tahu dulu, apa sih itu armada maritim yang kuat? Jadi, armada maritim kuat itu ditandai dengan peralatan yang canggih, kemudian perahu dan juga kapal yang canggih, serta pelaut yang handal, kemudian pasukan-pasukan yang juga pandai. Nah, itu tanda dari sebuah armada maritim yang kuat gitu kan. Oke, kita lanjut. Jadi memang Kesultanan Demak itu punya posisi yang strategis dalam bidang perdagangan karena letaknya itu di pantai utara Jawa. Nih, kalau di sini aku kasih tahu ya. Nah, kurang lebih di sini nih yang aku kasih tanda merah. Itu letak Kesultanan Demak pada zaman dahulu. Selain itu terdapat juga pelabuhan yang memegang kunci perdagangan internasional. Nah, Kerajaan Demak itu harus mempunyai armada maritim yang kuat. Hal ini bentuk pertahanan dan keamanan untuk menghindari pihak lawan. Kan jadi logikanya kalau misalkan pihak lawan mau menyerang Kesultanan Demak, mereka itu segan karena Kesultanan Demak itu punya armada maritim yang kuat. Nah, maka dari itu jawabannya adalah yang E, karena armada maritim yang kuat menciptakan situasi kondusif untuk kegiatan perdagangan. Jawabannya E. Nomor 6, perkembangan industrialisasi yang terjadi pada masa Orde Baru ditandai dengan masuknya investasi dari Jepang, dengan ciri utama berupa yang opsi A itu ada industri tekstil,
Nah, industri tekstil, kemudian opsi B, industri kesehatan, yang C, industri manufaktur, yang D, industri otomotif, yang E, industri alat tulis. Kita lihat nih. Nah, ditandai dengan ciri utamanya tuh apa sih? Apakah tekstil, kesehatan, atau apa gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kita lihat, nah pemerintahan Orde Baru itu ingin meningkatkan sektor pembangunan Indonesia saat itu. Nah, pemerintah Orde Baru membuka kerjasama kepada investasi asing. Nah, salah satunya itu dari negara Jepang. Nah, apa sih contohnya dari negara Jepang itu? Jadi negara Jepang itu berupa produk otomotif. Jadi gitu ya teman-teman, otomotif itu kendaraan. Tapi di sini khususnya adalah mobil teman-teman. Nah, jadi pada tahun 1970 sampai 1974 produknya adalah dalam bidang otomotif, yaitu Toyota Kijang. Nah, jadi yang sering teman-teman lihat di jalan, Toyota Kijang itu artinya adalah kerjasama Indonesia dan Jepang. Seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 7. Awal mula proses penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1991 dilatar belakangi oleh adanya, jadi di sini aku kasih kode ya, JB itu artinya Jerman Barat, sedangkan JT itu adalah Jerman Timur. Mereka ini dulunya berpisah ya teman-teman. Nih, lambangnya adalah X. Tapi kenapa sih sekarang itu Jerman Barat sama Jerman Timur itu udah nggak ada gitu? Nah, kenapa sekarang keduanya ini nggak ada gitu? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, jadi dari opsi jawaban yang A, itu karena ada desakan keras. Kalau yang B ini ada penandatanganan perjanjian Potsdam namanya. Untuk opsi yang C ini ada namanya gerakan pembaharuan. Untuk yang D ini namanya penghancuran tembok Berlin. Nah, untuk yang E ini pertemuan Ottawa yang mempertemukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Oke. Jadi pertanyaan ini berhubungan dengan reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Ingat ya, reunifikasi itu maksudnya adalah proses penyatuan gitu. Proses menjadi satu gitu. Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, karena gerakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur ini dipelopori oleh Egon Krenz. Orang itu berasal dari Jerman Timur. Di bawah pimpinan Egon Krenz, Jerman Timur memberhentikan politik isolasi dengan membuka diri terhadap Jerman Barat. Jadi yang mulai membuka diri duluan itu adalah Jerman Timur. Oke, kemudian di sini dimulai dengan penggunaan mata uang milik Jerman oleh Jerman Timur sampai puncaknya itu pada 9 November 1989 terjadi penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Ditandai dengan tembok Berlin dianggap sebagai simbol pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur saat itu dibutuhkan. Jadi di sini adalah ilustrasi ya teman-teman. Ini adalah dulunya adalah namanya tembok Berlin. Ini sebagai pemisah antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Teman-teman. Nah, karena itu ini akhirnya dihancurkan nih temboknya. Jadi jawabannya apa nih? Nah, dari penjelasan aku tadi yang benar itu jawabannya adalah yang C, gerakan pembaruan Jerman Timur yang dipimpin oleh Egon Krenz. Soal nomor 8, gerakan istri sadar adalah sebuah organisasi perempuan yang diketuai oleh Maria Ulfa. Sebab gerakan istri sadar menentang adanya poligami dalam sebuah perkawinan. Ingat ya, soal kayak gini, kalau ada opsinya kayak gini, itu berarti soal mengenai hubungan sebab akibat. Jadi aku kasih S. S itu artinya sebab, A itu artinya akibat. Kita cari hubungan sebab akibat melalui pernyataan dan juga alasan. Nah, pernyataan itu selalu ada di atas. Nah, alasan itu di bawah sini. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada masa pergerakan nasional. Jadi gerakan istri sadar kan emang organisasi, tujuannya itu memperjuangkan hak perempuan juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan gambar nih dari istri sadar. Tujuannya itu juga untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, pada Kongres Perempuan 2 tahun 1935, Nyonya Suwarni itu marah karena ada salah satu anggota dari organisasi lain bernama Persatuan Muslimin Indonesia, namanya Ratna Sari, itu berpidato mengenai poligami, karena poligami itu menjadi hal yang sangat ditentang oleh istri sadar. Jadi ya kontras itu. Kemudian alasan gerakan istri sadar menentang adanya poligami dalam sebuah perkawinan itu benar. Jadi yang ini itu benar ya teman-teman. Namun pernyataan gerakan istri sadar adalah sebuah organisasi perempuan yang diketuai oleh Maria Ulfa itu salah. Jadi ini salah guys, karena ketuanya itu bukan Maria Ulfa, tapi Nyonya. Ingat aja, Nyonya Suwarni. Seperti itu. Kalau misalkan alasan benar sedangkan pernyataannya itu salah, jadi jawaban yang benar
adalah yang D. Kita lihat ya. Betul, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 9. Perang yang dikorbankan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 itu berusaha melawan dominasi dari Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat. Sebab Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa lokal di Halmahera, Serak, dan Raja Ampat. Nah, jadi ini tuh soal yang sebab akibat ya teman-teman. Kembali lagi karena opsi. Jadi opsi jawabannya. Jadi yang ini tuh pernyataan, sedangkan yang ini alasannya. Oke, lanjut. Jadi pertanyaan ini tuh berhubungan dengan Kesultanan Tidore. Karena ini udah disinggung ya di sini di bagian pernyataan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saat Sultan Nuku melawan Belanda, itu Sultan Nuku itu pakai strategi divide et impera. Sederhananya divide et impera ini strategi politik adu domba gitu. Nah, Sultan Nuku ini tuh kan mengadu domba dengan Inggris nih. Tujuannya apa? Supaya mengusir orang-orang Belanda. Jadi akhirnya berhasil nih strateginya. Nah, kemudian pasukan dari Nuku banyak mendapatkan perlengkapan perang dari Inggris dan memenangkan pertempuran lawan Belanda. Nah, tahun 1801 Ternate itu dapat bebas dari genggaman Belanda. Jadi apa nih jawabannya teman-teman? Jadi jawabannya itu C, pernyataan benar dan alasannya salah. Ini betul, tapi ini salah kebalik ya teman-teman. Karena tadi ini tuh bukan sama penguasa lokal, tapi Nuku ini menjalin aliansi dengan Inggris ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Soal nomor 10. Peradaban kuno seperti peradaban Mesir dan India muncul dan berkembang di wilayah aluvial yang memungkinkan para penduduknya itu bercocok tanam dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen, serta selebihnya itu dijual ke daerah wilayah lain. Nah, sebab wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan. Jadi, yang ini merupakan pernyataan seperti biasa dan juga ini alasan. Kita cari hubungan sebab akibatnya. Jadi, pertanyaan ini itu berhubungan dengan peradaban kuno di dunia. Nah, peradaban kuno di Asia dan Afrika itu memiliki struktur tanah yang mana jenis tanahnya itu aluvial, yaitu tanah yang terbentuk dari hasil endapan lumpur yang subur. Nah, tanah aluvial ini adalah hasil dari luapan banjir yang rutin dikarenakan peradaban Mesir dan India itu berkembang di wilayah yang tanahnya itu aluvial gitu. Maka sangat memungkinkan aktivitas para penduduknya adalah bercocok tanam. Jadi Mesir dan India ini mereka karena jenis tanamnya itu tanahnya itu aluvial, maka kegiatannya itu adalah bercocok tanam. Seperti itu teman-teman. Dari sini mungkin teman-teman udah bisa nebak kali ya jawabannya itu apa. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A, pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya itu nggak ada hubungannya, alias tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nomor 11, beragam teori tentang penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara menunjukkan banyak pihak yang sudah mengetahui secara mendalam tentang agama Hindu dan Buddha. Jadi ini pernyataan ya teman-teman, karena dia letaknya di atas, sebab Nusantara dikenal sebagai salah satu wilayah yang sudah dikenal di dunia. Dan ini adalah alasannya, gitu teman-teman. Oke, jadi kita cari nih hubungan sebab akibatnya itu bagaimana. Jadi pertanyaan ini tuh berhubungan dengan apa? Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Karena ini merupakan periodisasi Hindu-Buddha itu merupakan menjadi salah satu periodisasi di Nusantara gitu. Oke. Jadi kita mulai dari pernyataan. Jadi ini salah karena banyak dari para ahli itu sudah mengemukakan teori tentang agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Nusantara. Jadi teorinya itu ada banyak. Pertama itu ada Brahman, kemudian Ksatria, terus ada Waisya, Sudra, dan arus balik. Gitu. Nah, latar belakang dari penamaan teori ini karena diambil mungkin dari strata gitu ya, strata yang mana ada Ksatria, Waisya, Sudra, dan lain-lain. Jadi Brahman ini tuh paling atas, di mana ini melibatkan pemuka agama gitu. Nah, terus juga Ksatria ini tuh melibatkan siapa? Nah, Ksatria itu melibatkan kalangan bangsawan, teman-teman. Terus Waisya itu pedagang. Nah, makin ke Sudra itu yang paling bawah gitu. Nah, Sudra itu dari kalangan budak gitu. Nah, sedangkan arus balik ini di mana kalangan pelajar itu belajar ke luar Nusantara. Jadi karena penduduk
di Indonesia saat itu merasa butuh, akhirnya mereka pergi gitu untuk belajar ke luar Nusantara. Nah, jadi alasan di atas ini benar karena posisi Nusantara itu strategis sebagai wilayah yang kaya dan akan bahan alam dan lalu lintas pelayaran maritim di dunia. Jadi ini benar, tapi ini salah ya teman-teman, seperti yang tadi sudah dibilang. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah D, jika pernyataan salah dan alasannya itu benar. Seperti itu teman-teman. Soal nomor 12. Perhatikan data di bawah ini. 1. Bersifat metodologis. 2. Bersifat kritik historis. 3. Sebagai kritik historiografi kolonial. 4. Menonjolkan unsur kedaerahan. Pertanyaannya apa sih? Nah, dari yang tadi aku sebutin nih, mana sih yang termasuk ke dalam ciri-ciri historiografi modern? Oke, ini pertanyaan cukup sederhana dalam mata pelajaran sejarah. Jadi, pertanyaan ini berhubungan dengan historiografi modern atau penelitian sejarah. Nah, ini udah tipe soalnya tuh udah beda ya dari yang kemarin-kemarin karena ini itu nomor ya gitu. Jadi kita melihatnya itu melihat data atau melihat pernyataan mana yang benar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi historiografi modern itu penulisan sejarah yang mana penulisannya itu bersifat ilmiah. Ciri-cirinya apa? Jadi ciri-cirinya itu pertama bersifat metodologis. Berarti ini betul ya teman-teman. Kemudian kritik historis. Nah, bersifat kritik historis. Yang ketiga sebagai kritik historiografi kolonial. Dan yang tidak termasuk itu menunjukkan unsur kedaerahan. Karena dalam penulisan yang bersifat ilmiah itu tidak ada menonjolkan unsur kedaerahan manapun. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, jadi yang benar A, seperti itu. Nomor 13. Soal pertanyaan ini, gerakan pemberontakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang berhaluan kepentingan golongan. Di antaranya adalah, nah di sini tuh ada gerakan pemberontakan 4 ya, tapi yang ditanya tuh yang cuman berhaluan kepentingan golongan gitu. Ya, jadi pertanyaan ini tuh berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada aja tuh gerakan-gerakan yang justru malah merugikan gitu. Misal kayak contoh gerakan pemberontakan. Jadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia tuh dapat gangguan kan pemberontakan yang dari negeri sendiri. Nah, itu ada yang dilatar belakangi ideologi, terus ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan golongan gitu. Nah, untuk yang satu ini benar, gerakan untuk berhaluan kepentingan golongan. Nah, kalau nomor 2 ini tuh salah, karena ini untuk ideologi ya, teman-teman. Yang ketiga ini juga benar. Nah, kemudian yang keempat ini salah ya, teman-teman. Karena ini bukan kepentingan golongan. Jadi, jawabannya adalah 1 dan 3, yang B. Soal nomor 14. Pada masa Kabinet Sukiman, Dijava Bank atau DJB itu menjadi Bank Indonesia, yang kemudian Bank Indonesia ini difungsikan sebagai bank sentral atau bank pusat dan bank sirkulasi. Nah, program ini dianggap sebagai kebijakan ekonomi yang strategis karena jadi di sini ada 4 opsi, kita cari yang mana sih yang benar. Kalau misalkan dilihat dari opsi 1 itu untuk turunin biaya ekspor, yang kedua itu menghapuskan hutang Indonesia kepada Belanda. Nah, intinya sih yang aku garis bawahin, yang ketiga itu untuk memperlancar pemberian kredit bagi pengusaha pribumi. Nah, yang keempat itu intinya menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak terpengaruh nih sama inflasi. Oke, kita lanjut. Ini kan seperti yang tadi bilang bahwasannya pertanyaan ini tuh berhubungan sama kebijakan ekonomi masa kabinetnya Pak Sukiman gitu. Nah, ini tuh namanya DJB. DJB itu kan tadi berubah ya, sekarang jadi Bank Indonesia. Singkatnya sih seperti itu, teman-teman. Oke, nah jadi ini tuh kan Dijava Bank itu cikal bakal dari Bank Indonesia yang udah ditulis di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Nah, terbitnya itu pada tanggal 15 Desember 1951. Nah, ini tuh bank sentral ya, bank pusat dan juga bank sirkulasi. Nah, hadirnya Dijava Bank ini diharapkan memberikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Caranya tuh gimana? Caranya itu melalui penurunan biaya ekspor,
penurunan biaya ekspor, kemudian memperlancar kredit bagi pengusaha pribumi. Jadi yang benar mana teman-teman? Iya, yang benar yang 1 dan 3. Oke, kita lihat. Yap, betul. Nomor 15. Ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman Paleolitikum adalah, nah dari 4 opsi jawaban ini kita cari ya yang mana yang benar. Oke, jadi pertanyaan ini tuh berkaitan sama zaman Paleolitikum. Oke, jadi aku kasih pengertian apa itu zaman Paleolitikum. Sederhananya, zaman Paleolitikum ini merupakan zaman batu tua ya teman-teman, zaman batu tua. Jadi gini kurang lebih. Nah, di sini itu paleo. Nah, terus di tengahnya itu ada M. M itu untuk Mesolitikum, dan yang terakhir ini adalah N, yaitu Neolitikum. Ini arahnya ke sana ya. Jadi, ini zaman batu tua, zaman batu madya, dan Neolitikum itu zaman batu muda. Nah, ya kan? Jadi zaman Paleolitikum itu zaman batu tua ya. Secara garis besar, kehidupan zaman Paleolitikum itu ditandakan dengan alat-alat atau biasanya tuh artefak ya kalau dalam bahasa arkeologisnya itu dari batu yang masih kasar sifatnya. Nah, makanan itu diperoleh dari hasil berburu. Hidupnya itu juga masih berpindah-pindah atau nomaden. Jadi yang benar itu hanya opsi yang 4 karena yang ini kemudian yang ini itu tidak ada di opsi jawaban. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain dengan donasi berbentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in next video.